Sekarang saya mau sarapan dulu ya guys ya. Ini saya sarapannya apa nama ini wortel sama kentang. Saya tidak pakai nasi ya teman-teman, ini karena ada sisa sayur makanya saya mau sarapan teman-teman. Ih, nyamuk ya. Itu kalau setiap pagi, kalau lapar itu tetap. Terus saya suara tuh selalu kayak tarak kedengaran gitu teman-teman. Apa yang terjadi? Padahal saya suara itu tuh sudah besar sekali. Itu kadang tergantung ya. Kalau saya sarapan, kalau tidak itu saya tidak sarapan. Masing-masing lewat. Kadang-kadang sih kalau ingin baru ingin, kalau terada ya terserapan. Cuma nanti lihat kondisinya, kalau memang saya terlalu lapar, nah itu saya sarapan. Tapi kalau kondisinya lapar, itu biasanya saya sarapan teman-teman. Jadi untuk menu hari ini saya mau bikin, saya rebus ini apa saja, sawi dengan sawi putih sama sawi hijau. Saya mau rebus itu saja karena ternyata mertua saya juga suka kalau yang rebus-rebus begitu kan, dibandingkan tumis-tumis ya. Atau saya itu paling suka rebus-rebus daripada tumis. Jadi kalau misalnya saya memasak begitu, itu suami saya itu lebih suka kalau masak atau bikin sambal itu, bikin colo-colo itu mesti banyak minyak teman-teman. Suami saya itu lebih suka makan, cuma kan sama orang ya, dia itu biar makan minyak banyak, tapi badannya seperti begitu saja, antara gode. Tapi kalau kotoran begini jangan berani kasih banyak minyak teman-teman, langsung gode. Karena saya itu kalau macam ingin diet, teman-teman, tapi kalau makan yang begini itu aduh bahaya, saya tidak bisa berdiet. Jadi kadang itu saya sambal itu hanya berapa minyak tuh setengah sendok makan, jadi kayak kasih rasa begitu ya. Tapi saya goreng, giling dulu lemon, penyedap sedikit, garam sedikit, baru minyak kelapa itu setengah sendok sudah, itu banyak. Saya itu biasa kalau makan nasi sama ikan itu cepat lapar teman-teman, karena mungkin dari makanan yang kalau saya makan sayur itu lama sekali saya lapar. Tapi kalau cuma nasi dan ikan dengan dabu-dabu itu cuma 1 jam 2 jam itu langsung saya lapar teman-teman. Makanya saya itu makan itu harus ada sayur. Kalau tidak pakai sayur itu aduh hati gelisah, karena mungkin sudah biasa ya. Karena orang di kampung itu biar tarda ikan yang penting ada sayur, itu orang kebiasaan di sana. Karena di sana itu ikan susah, di tempat kampung itu ikan susah. Jadi kalau macam misalnya mau masak begitu, di kampung sana itu kalau mau masak ada nasi, kalau misalnya tarda ikan itu ada pakai sayur, baru sayur itu cari di kebun, harus sayur kayak kangkung, jadi guys kemarin itu saya tidak bisa tidur, pokoknya saya selera mau bikin apa saya saya pikiran dengan Facebook saya teman-teman. Facebook saya kemarin sore, 2 hari yang lalu, dorang hack atau dong bajak saya ke Facebook. Pertama tuh begini, awalnya itu ada yang chat itu sepupu saya istri chat ke saya bilang, saya boleh minta tolong
Saya bilang boleh. Bagaimana? Saya bilang begitu kan. Saya minta tolong, apa nama? Saya itu tidak bisa masuk Facebook. Kong, saya hanya masuk di Messenger. Boleh kata ada kalau misalnya ada kode yang masuk, tolong kirimkan di saya. Saya bilang, oh saya bilang begitu. Terus setelah chat, saya lihat itu langsung masuk di saya PHP di nomor yang lama itu kan saya pakai 2 nomor ya. Jadi di nomor yang lama itu dibilang kode Facebook Anda. Ada SMS yang masuk, nanti saya akan tampilkan juga ya. Saya bilang kode Facebook Anda, kalau Anda berarti saya, bukan di teman saya ini. Saya bilang apa ya, kok langsung masuk, saya boleh kirim. Karena saya berpikir ini teman saya sekaligus istri dari sepupu saya langsung kirim. Dan saya itu dan setelah itu saya tidak otak-atik Facebook saya lagi, langsung saya diamkan, saya matikan data. Dan di jam berapa ya, jam 4 sore sepupu saya itu atau adik saya WA saya bahwa dia bilang, kakak ada yang bajak Facebook kakak. Langsung saya cepat-cepat lihat Facebook saya, astaga, lalu saya tidak bisa masuk teman-teman. Dan ternyata tadi itu penipuan. Saya itu menyesal sekali. Baru saya itu berjual baju di Facebook. Nah kalau misalnya Facebook itu so hilang, otomatis saya tidak bisa berjual. Memang bisa berjual, saya sudah bikin Facebook yang baru saya bikin sudah. Cuman pada teman-teman saya itu belum banyak, masih bisa dihitungnya 10 orang, belum sampai juga sih, mungkin 6 orang kali ya, 6 orang atau berapa orang. Itu semua hanya keluarga saya, teman saya. Jadi otomatis saya berpikir, aduh bagaimana nih. Saya biasa kalau misalnya saya kalau mau posting itu di Facebook banyak yang beli, jadi orang-orang yang lain tuh saya lupa teman-teman, saya lupa nama-nama yang di Facebook. Yang saya ingat itu hanya sepupu-sepupu saya, kakak saya, adik-adik saya, yang itu. Tapi yang lain-lain tuh saya lupa, yang biasa beli-beli baju di saya. Tapi hanya satu yang saya ingat, karena dia juga masih pesan baju, sementara masih COD, jadi belum datang di tempat saya. Saya bilang, aduh, saya tuh merasa kayak sedih sekali, karena Facebook itu sudah lama sekali, mulai dari masa saya SMA kelas 1 ya kalau tidak salah, SMA kelas 1, pokoknya so lama sekali teman-teman. Jadi saya merasa, saya kayak terharu, bukan terharu, saya kayak sedih sekali, kayak mau menangis begitu. Karena Facebook itu teman-teman saya banyak sekali di Facebook. Baru dimana tuh orang kalau misalnya jual online di kan Facebook itu so hilang, entah bukan hilang tapi so ganti saya pi email, password, terus lagi apa nama, nomor HP saya itu semua sudah diganti. Dan pada saat itu saya panik. Saya mau rasa mau bataria begitu. Saya langsung tidak bisa tidur pada malam itu. Saya mau cari sampai saya cari bagaimana cara bisa mengembalikan akun saya di tutorial di YouTube. Saya nonton, tetap tidak bisa. Dan ada satu karena di situ kan biasa email yang masuk kan, ada, dan di situ langsung di situ ada dia punya rincian di tanggal 20 berapa ya, 28 tanggal 28 bulan ini. Itu emosi sekali teman-teman. Itu menyasar berpikirnya, kenapa saya boros. Padahal awalnya itu saya ragu karena yang pertama SMS masuk itu dia bilang kode Facebook Anda. Nah, yang saya berpikir begini, saya bilang begini, masa teman saya kodenya masuk di saya seperti itu. Cuman saya berpikir,
teman saya juga, teman waktu kerja di puskesmas ya, teman saya juga, terus istri dari sepupu saya. Makanya saya dengan cuma-cuma saya mengirim kode itu teman-teman. Saya itu tuh kira-kira saya mau bataria dalam kamar saya sendiri, saya pusing supaya bagaimana caranya saya bisa mengembalikan Facebook saya. Dan saya waktu itu langsung saya chat sepupu saya bilang, Maya, tolong pasang status, karena biasa penipuan ini mereka hanya minta pulsa atau minta kirim uang, pokoknya antara dua itu ya. Kalau bukan uang berarti kirim pulsa. Dan di sepupu saya ini dia bilang dia minta pulsa di saya, terus dia screenshot tuh chat atau di inbox itu screenshot kirim ke saya. Ternyata betul teman-teman, dia minta pulsa di sepupu saya. Langsung terakhirnya dia bilang dasar penipuan. Saya tuh emosi. Dan sekarang saya bikin Facebook baru ya teman-teman, nanti saya akan taruh di deskripsi, karena di Facebook lama itu saya tidak bisa masuk lagi. Katanya sih kalau misalnya baru terkunci teman-teman, Facebook saya itu langsung tak kunci, dan saya tidak bisa buka. Langsung saya email kan, karena ada email yang masuk juga kan, saya email si penipu itu, saya lupa kata-katanya, tapi yang akhirnya itu saya mengejek dia supaya dia itu tahu rasa. Atau penipuan itu kan seperti orang pencuri juga, orang di sini bilang orang pencuri, jadi penipuan tuh. Jadi teman-teman, saran dari saya, jika ada orang atau ada yang chat atau inbox teman-teman minta kode atau minta tolong kirim kode Facebook, jangan kirim teman-teman. Kalau kalian kirim akan berakhir Facebook selama. Kalau teman-teman saya juga banyak, dan saya biasa jual online di Facebook daripada di Instagram. Memang sih karena di Instagram juga, jadi saya banyak aktif di Instagram saya sinkron dengan Facebook saya. Jadi kalau saya posting jualan saya di Instagram, dan dia akan sinkron di Facebook saya. Jadi walaupun saya tidak saya tidak posting di Facebook, tapi jualan saya tetap ada. Makanya saya senangnya dari situ. Dan kalau saya posting tetap ada yang nyangkut, ada yang beli teman-teman. Dasar penipuan. Ada email masuk, itu alamatnya di Jakarta si penipuan itu teman-teman. Dan aduh, Jakarta sebelah mana? Cari uang kok susah amat sih, harusnya menipu orang dengan seperti itu ya. Kalau membajak Facebook ujung-ujungnya pasti uang, karena mereka itu minta kirim uang, atau mereka mau kasih panik orang-orang yang katanya orang tuanya meninggal, orang tuanya sakit, orang tuanya apa, jadi mereka butuh biaya. Itulah penipuan. Dan sekarang itu saya pakai Facebook baru. Saya baru daftar, sebenarnya sudah daftar lama, karena Facebook yang ini saya lupa sandi, dan saya otak-atik dia, ternyata bisa masuk. Padahal saya sudah terlanjur bikin Facebook yang ini, sementara saya pakai. Nah, minum air dong. Oke teman-teman, saya mau bikin sambal dulu. Saya terlalu banyak curhat ya teman-teman, jadi saya mau bikin sambal dulu ya. Yang sampai sambal ini dia sudah tahu bikin apa. Oke.